Jalannya ini ke neraka ini. Artinya dia pengen neraka. Mama yakin sebodoh-bodohnya umat Islam, zina itu haram. Ya. Tahu. Oke. Banyak yang bicara seperti itu, maka katanya jalan pintas. Kerjanya gampang, cepat, hasilnya besar, katanya. Nggak bisa begitu. Semua sebagai seorang muslim ada jalannya. Mau masuk surga kah Anda? Mau masuk ke neraka kah Anda? Nih ke surga jalannya ini, nih ke neraka ini. Artinya dia pengen neraka. Mama yakin sebodoh-bodohnya umat Islam, zina itu haram. Ya. Tahu. Oke. Sip, lanjutkan lagi. Siapa yang mau nanya? Di sini, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Rina dari Bandung, dari Majelis Ar-Rahmah. Saya mau tanya. Sok naon Rin. Bagaimana hukumnya jika orang tua anaknya menjual diri? Anaknya jual diri, orang tuanya tahu. Iya. Bagaimana hukumnya jika orang tua mendukung anaknya menjual diri? Gitu. Bahkan ada orang tua yang menjual anaknya. Artinya sarua gelona Rina, gelo kabeh eueuh nu ecereung. Emaknya nggak punya duit, ada anak cewek dijual. Yang dosa semuanya. Makanya yakinnya. Hidup di alam dunia selama bergerak, kata Allah, rezeki pasti ada. Coba. Bu, jangankan kita yang badan segede-gede gini. Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam, rezekinya ada nggak? Ada. Apalagi badan segede gini. Jadi emaknya dosa, anaknya juga dosa. Iya, ada ini juga kasus, bahkan maaf ya, ada menjual keperawanan anaknya sendiri, ada mah. Iya, saking tidak mengerti agama. Saking dia tidak punya rasa malu dengan Allah. Harusnya kita punya anak perempuan, wajib menjaganya. Bahkan tidak sedikit belakangan seorang ayah kandung memperkosa anak kandungnya. Dengan berbagai background, dengan berbagai alasan. Apapun alasan mereka, tetap hukumnya dosa besar. Oke, ini kalau misal anaknya rela dijual sama ibunya karena niatnya berbakti pada orang tua. Orang tua yang mana yang wajib kita bakti? Kalau orang tua perintahkan kita mengerjakan pekerjaan yang boleh kata agama, baru kita bakti. Walaupun suami, walaupun orang tua, walaupun kiai, kalau perintahkan Anda melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, diharamkan oleh Allah, wajib Anda melawannya, bukan mengikutinya. Di kondisi lain, orang tuanya punya utang. Ya. Yang utangnya minta bayarannya anaknya. Dipaksa anaknya sambil nangis-nangis. Jangan mau anaknya. Nah, kalau misal terjadi anaknya di kondisi rumah emaknya jual. Kalau perlu emaknya yang sama aki-aki yang punya ngutang ini. Ngapa jadi anaknya dikorbanin? Yang ngutang kan emaknya. Enak banget jadi emak. Nah, kalau gitu anaknya dapat dosa nggak mah? Dipaksa gitu. Tidak dipaksa juga. Makanya jangan berani ngutang. Oke. Terima kasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, siapa yang mau nanya? Yang ini, Ibu. Saya sama begini. Bari calawak. Bagi tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya mama yuk. Ayo. Nama saya Ibu Yuyun dari Majelis Tahlim Ar-Rahman Bandung. Bangga Ceyun. Mah mau nanya, saya mempunyai tetangga, dia jualan soto, kayak jualan soto gitu ya mah. Tapi saya ingin memberitahukan dia gimana caranya supaya dia tidak tersinggung. Maksudnya kenapa? Gimana? Ada perempuan menjual diri. Ya. Saya kenal. Tetangga. Saya harus ngasih taunya gimana gitu kan? Ya. Gitu. Itu bukan Supaya jualan soto, Yuyun. Iya. Jual diri lu jangan. Supaya dia tidak tersinggung kan? Gimana caranya? Lain tidak tersinggung, kita tidak mengerti jadinya. Iya, Pak Baliut maneh mah.
Oke. Nanti kita bahas lebih dalam kayaknya ya. Mungkin kebetulan di lingkungan kita ada yang berprofesi seperti itu. Menjual diri perempuan ataupun laki-laki ada seperti itu. Kita sebagai tetangga ingin mengingatkan tapi takut tersinggung gitu katanya. Kita bahas nanti. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini ada Ibu Yuyun dari Cibaduyut, Bandung bertanya, bagaimana jika kita kenal dengan seseorang, laki-laki ataupun perempuan yang menjual diri. Kita mau memberitahu, mengingatkan, tapi takut dia tersinggung. Oke, kita harus tahu diri. Rasul menyatakan kalau kalian lihat ada orang berbuat dosa dan maksiat, maka lakukan 3 perkara. 1, dengan tangan. Kekuasaan, kekuatan, pangkat, jabatan. Kalau kita seseorang yang berkuasa, maka dengan kekuasaan kita. Kalau tidak, dengan nasihat. Kalau tidak, dengan hati. Dan ini selemah-lemahnya iman. Kalau Anda punya tetangga, punya saudara, punya teman yang jual diri, baik dia laki-laki perempuan, kalau Anda, maaf dalam tanda kutip, bukan siapa-siapa, jangan ngomong. Pasti dibalikin, Allah lu sok suci, lu kayak orang bener aja, dan seterusnya. Kita aja gak enak. Ngomong sama tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, suka ada LKMD, sekarang ada polisi juga, ada polisi RW, lengkap sekarang. Ngomong sama tokoh agama, biar mereka yang menyampaikan. Kalau Anda individu dan Anda bukan siapa-siapa, dibalikin. Ngapain lu ikut campur urusan gue? Pasti. Lu bukan siapa-siapa. Makanya kalau dia kadang-kadang ikut ngaji, ngomong sama guru ngaji. Kan suka ada. Yang jual diri ngaji. Atau Masya Allah. Sekali lagi. Dimanapun ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ngomong sama mereka. Merekalah yang berwenang untuk menasehati warga. Nah, Bu Yuyun katanya RW ya? Mantan RW. Nah kalau itu... Ya, kan makanya Mama bilang, panggil tokoh agama, tokoh masyarakat, ngariung. Mana saksinya, mana yang lihat. Kalau ujuk-ujuk ngomong tanpa saksi, bisa aja dia mengelak. Takutnya jadi tuduhan, tanpa bukti. Nggak boleh kita. Kadang-kadang mereka ngomong gini, orang saya tidak mengganggu orang lain kok, kata gitu. Iya, makanya. Kalau seandainya dia mengatakan itu, kan Allah bilang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Zina perbuatan keji dan sangat hina. Isra ayat 32. Kalau misalnya dia bilang, "Oh, saya enggak ganggu orang lain." Maaf. Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada seorang, apalagi anak-anak. Standar hidupnya jadi berubah anak-anak itu. Betul. Iya. Jadi anak-anak pola pandangnya berbeda. Iya. Mah, misal di satu daerah pimpinannya tahu ada yang seperti itu, tapi tidak bertindak. Sementara kita rakyatnya tidak bisa apa-apa. Kita kebagian dosa nggak? Turunin itu yang punya jabatan, karena dia melindungi orang yang berbuat jahat. Artinya dia lebih jahat. Kalau dalam keluarga seorang ayah, seorang suami tidak melarang anak bininya berbuat jahat, berbuat dosa dan maksiat, namanya dayus, tempatnya neraka jahanam. Makanya berhentiin. Kan seorang pemimpin itu buat mengayomi rakyat. Kalau ada yang berbuat begitu, dia diam, tidak menegurnya, maka silakan berhentikan oleh Anda, karena mereka diangkat juga oleh Anda sebagai warga. Idealnya gitu ya. Betul. Sudah seperti itu. Jadi nggak usah nggak enakan, mendingan hubungi yang bisa menasihati dan juga ada bukti. Nggak pakai nggak enak daripada hancur keluarga kita. Ya. Makasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Yuyun.